kepada Bante Maitri yang telah memimpin doa pada hari ini. Jadi hari ini adalah hari ketiga acara Day of Waisak, yaitu sepekan penghayatan Dhamma. Dan di hari ketiga pada hari ini pembicaranya tidak kalah seru dan topiknya juga sangat menarik, yaitu ucapan benar. Jadi siapa sih pembicara kita pada hari ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, pembicara kita pada hari ini adalah Ida Bagus Kartika Dewi, SE, MPSI, MPD. Jadi beliau adalah seorang guru agama Buddha di beberapa sekolah nasional dan juga dosen agama Buddha di Universitas Surabaya atau Ubaya. Selain itu di Wihara, beliau juga adalah sekretaris Yayasan Wihara Budayana Surabaya, pengurus daerah Wanita Buddhis Indonesia Jawa Timur, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Pembina Gelanggang Anak Buddhis IPGABI Jawa Timur Sekber PMVBI, kemudian Sekretaris Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Budayana, dan juga pengawas organisasi Wanita Buddhis Indonesia Jawa Timur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memberi tepuk tangan yang meriah untuk Kak Ida. Silakan Kak Ida, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ada para pandita nggak di sini? Oh ya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Oh iya, ada Bapak Pandita Romo Amri. Selamat malam. Ya baik. Sebelum mulai saya harus merevisi dulu. Saya tadi langsung dadaan kasih ke Neva. Itu biodata saya yang lama. Biodata yang terbaru adalah saya cuma mantan sekretaris. Nanti bisa salah persepsi. Ya, jadi itu biodata yang lama. Baik, terima kasih sudah pada makan semua Bapak Ibu. Sudah ya. Hari ini cukup dingin ya. Enggak ya, panas ya. Oh panas ya. Saya juga kepanasan karena harus pakai baju yang kayak gini. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang tentang bagaimana berucap yang benar gitu ya. Kalau saya ngobrolin tentang ucapan yang benar bukan berarti saya juga mengucapnya selalu benar terus Bapak Ibu. Topik ini cukup agak berat. Karena topik ini merefleksikan diri. Ya Bapak Ibu ya, merefleksikan diri. Kelihatannya gampang, tapi ketika kita mau mencoba untuk mempraktekkan itu sangat sulit. Ada yang tahu nggak apa bedanya ucapan baik dan ucapan benar? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Mana yang lebih baik? Baik atau benar? Apa? Ini kok rajin ya angkat tangannya? Yang rajin dapat hadiah langsung ya? Langsung dapat hadiah. Gimana Pak? Kalau baik belum tentu benar. Begitu pula kebalikannya ya. Kalau benar pasti baik. Kalau benar, kalau tempatnya salah atau situasinya salah juga nggak baik. Betul ya. Tuh kan. Soal pertama aja sudah susah loh Bapak Ibu membedakannya. Susah kan? Oh ya, gimana Pak? Kalau baik itu mempunyai pandangan yang benar. Kalau yang benar itu belum tentu baik. Kalau baik mempunyai apa Pak? Pandangan yang benar. Oke, terus? Kalau yang benar itu belum tentu baik. Bingung nggak? Ya, soalnya kan kalau di tempat kerja gitu ya, oh itu orangnya baik. Tapi belum tentu mamanya itu baik gitu, belum tentu benar orangnya, begitu.
Karena orang kan harus dilihat dari itu apa dalamnya, bukan dari luar. Gitu. Oke. Oke, terima kasih. Saya tidak akan menjawab benar dan salahnya ya. Nanti Bapak Ibu silakan menilai sendiri. Tapi yang pasti ucapan benar ini sebenarnya topik yang cukup menarik kalau Anda belajar lebih dalam, karena ternyata hampir sebagian besar dari kehidupan kita, kalau mau diakui, kita itu hampir sebagian besar menderita luka batin atau luka yang ada dalam diri kita itu sebagian besar itu rata-rata dari ucapan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Sejak kecil, sejak kita bayi, tidak terasa kita sudah menerima ucapan-ucapan, baik itu ucapan yang positif maupun ucapan yang negatif. Sehingga hari ini jadilah kita yang seperti ini. Benar nggak Bapak Ibu? Ada orang yang ketika dari kecil sudah mendapatkan ucapan-ucapan ya, baik itu yang baik ataupun yang negatif. Begitu dalam perjalanan hidupnya ada dua kemungkinan. Dia bertahan atau dia bertahan itu artinya struggle ya. Kemudian dia bisa melewati, dan sampai sekarang dia masih menyimpan hasil dari strugglingnya itu, hasil bertahannya itu, atau orang tersebut sudah tidak ada lagi di tempat ini karena ucapan dari masa lalunya. Betul ya? Jadi kita yang saat ini ada di sini itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang sudah kita alami di masa kecil kita, mau diakui atau tidak. Dan sekarang para psikolog itu laris manis, karena yang bener kan yang model-model begini nih, berapa banyak para orang tua mungkin ya yang nggak sadar, mungkin kita salah satu juga korban, mungkin orang-orang tua kita yang selalu mengatakan kita goblok, tidak berguna, atau apalagi biasanya goblok, tidak berguna, apa, kurang ajar, nakal, apalagi males, apalagi banyak, sampai sudah nggak ingat lagi, udah jadi sampah gitu ya. Tapi berapa banyak juga kita juga mendapatkan juga sentuhan yang positif yang berupa kamu baik, good, pintar, ya kan, berharga. Itu kita juga bisa rasakan. Ya, jadi ternyata topik ini sangat cukup penting gitu. Tapi Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal penting, saya mau mereview dulu nih. Anda sudah mendapatkan berapa materi dari 8? Anda sudah mendapatkan berapa materi? 2 ya? 2 sesi kan? Hari pertama Anda belajar tentang apa? Oke, pandangan benar. Saya mau tahu apa itu pandangan benar. Tuh, katanya mau dapat sepeda tuh. Jadi kan harus ada kuisnya. Apa itu pandangan benar? Ya Pak, apa? Kenapa Pak? Perbuatan. Pandangan benar Pak, pandangan benar. Kenapa? Kehidupan. Hari pertama nggak diterangkan pandangan benar itu apa? Hari kedua yang konon katanya hari kedua paling rame, jumlahnya sudah ratusan. Ayo hari kedua belajar apa? Oke, bagaimana yang disebut dengan pikiran benar? Pikiran yang tidak melekat pada apa?
buruk. Jadi kayak negative thinking. Jadi kemarin tuh dijelasin untuk mengembangkan positive thinking gitu. Cita Bawana. Iya. Iya. Bentar ya, saya gak apa-apa dah, gak ada slide-nya ya ini ya. Sebenarnya ketika kita ngomongin pandang, Anda tahu nggak, kita belajar ini tentang jalan tengah beruas 8. Ya, jalan tengah beruas 8 itu sebenarnya adalah sebuah ajaran dari ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna. Buddha menemukan ada 4 kondisi, ada 4 tips dalam kehidupan manusia. Apa? Anda tahu nggak? Ketika Buddha membabarkan khotbah yang pertama, Buddha itu membabarkan tentang apa sih? Yes, duka. Ada yang tahu tentang duka? Apa itu duka? Apa itu duka, Bapak Ibu? Ya, saya mesti lompat ya. Saya agak bentar-bentar ya, karena saya pikir karena ini saya harus mundur dulu supaya Anda tidak supaya berpikirnya bisa menyeluruh ya. Karena memang idenya itu sebenarnya kalau belajar itu akan lebih bagus kalau utuh gitu. Tapi saat ini pembicaranya ditantang gitu, ditantang untuk dicomot satu dari ada yang 8 tadi, sehingga saya mencoba untuk mengkoneksikan supaya nanti ketika Anda belajar dari 1, 2, 3, nanti kan masih ada lagi nih. Saya kan yang ketiga nih, sampai 8, biar tahu arahnya mau kemana. Ya, jadi saya mundur sedikit. Bapak Ibu, sebenarnya 4 kebenaran mulia ini adalah salah satu dari pencapaian Siddhartha Gautama ketika mencapai kebudaan. Jadi ketika Siddhartha Gautama menjadi pertapa kemudian mencapai pencerahan sempurna, beliau menemukan bahwa ada 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia. Dari dasarnya apa? Ketika beliau hidup, ketika beliau sudah menikah, ketika beliau sudah punya anak, sebenarnya pertanyaannya adalah pada saat itu beliau melihat ada kondisi yang namanya tua, sakit, mati. Dan terakhir beliau melihat ada sosok yang sangat suci, ada sosok yang meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, yaitu adalah seorang pertapa. Dari kondisi 4 hal ini, akhirnya yang memacu beliau sebagai seorang yang sebenarnya punya keglamoran gitu ya, sebagai anak raja, akhirnya beliau harus meninggalkan istana dan pergi bertapa untuk mencari cara bagaimana supaya orang-orang itu tidak tua, tidak sakit, dan tidak mati. Kalau pertanyaannya adalah, saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira bagaimana caranya kita tidak bisa menjadi tua? Ayo, ibu-ibu ini pasti tahu nih, cara kita nggak jadi tua gimana? Bisa nggak? Gimana Pak? Oh, menangan hati, gak usah muluk-muluk Pak. Betul, tapi gak usah muluk-muluk. Sekarang ibu-ibu semua pada ke Korea, ya. Caranya supaya tidak menjadi tua, pergi ke Korea supaya ininya mulus gitu kan. Ada tidak menjadi tua, kemudian tidak menjadi sakit. Bagaimana caranya? Oh, stem cell gitu ya.
beli vitamin yang harganya mungkin berjuta-juta gitu ya, supaya bisa tidak jadi sakit gitu ya. Nah pertanyaannya, ada nggak caranya supaya tidak mati? Ayo, kayak itu bisnis yang cuan loh. Kalau membuat bisnis supaya orang nggak mati itu gimana caranya? Biasanya kalau saya ngajar mahasiswa, saya bilang sama mereka, gimana nih kalau anak-anak ekonomi Anda membuat satu ide bisnis adalah bisnis yang anti kematian. Ya, apa Pak? Kenapa? Apa? Oh, jangan lahir. Ya, nah tapi pada kenyataannya ternyata yang namanya tua, sakit dan mati, ketika Siddhartha Gautama bertemu dengan seorang pertapa, Siddhartha Gautama juga bertanya, dia melihat bahwa mungkin pertapa suci ini tahu jawabannya, gimana caranya supaya tidak tua, tidak sakit, tidak mati. Ternyata sama, si pertapanya itu pun juga mencari tahu bagaimana supaya tidak tua, tidak sakit dan tidak mati. Sehingga dalam perjalanannya Siddhartha, beliau akhirnya walaupun ayahnya tidak menyetujui saat itu, tapi akhirnya ayahnya pun menyerah gitu ya. Karena Siddhartha berbilang sama ayahnya, ayah, kalau ayah hari ini bisa memberikan saya anugerah untuk tidak menjadi tua, ayah tidak usah jadi tua, ayah jangan sampai mati, istana ini akan selalu begini terus, tidak akan berubah, istri saya, anak saya akan seperti ini terus, tidak berubah, maka detik ini juga saya tidak akan meninggalkan istana. Ya, tapi kenyataannya ayahnya bilang nggak bisa. Justru kamu tak siapkan untuk menggantikan aku, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, inilah yang ditemukan ketika Siddhartha Gautama telah menjadi Buddha. Beliau melihat bahwa ternyata realita dan fakta kehidupan itu tidak pernah bisa terbantahkan. Ya, apa realita itu? Realita itu disebut dengan yang namanya 4 kebenaran mulia. Disebut kebenaran karena memang sesuatu yang tidak bisa dibantah. Anda mau beragama apapun, Anda mau punya pandangan apapun, maka ini tetap ada. Realita ini tidak selalu ada. Apa realita itu gitu ya? Kenapa kok disebut mulia? Karena tidak banyak orang yang bisa menemukan ini, kecuali orang-orang yang bisa benar-benar membina dirinya dan akhirnya menyadari bahwa ini ternyata harus dicapai gitu, harus dicapai dalam kehidupan kita. Nah, 4 kebenaran ini Buddha mengajarkan kita tentang 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama adalah tentang duka. Ya, tentang duka. Duka itu apa toh, Bapak Ibu? Ada yang tahu tentang duka itu apa? Apa? Penderitaan. Terus kayak kehilangan orang yang dicintai, terus bisa juga sakit secara fisik, sakit tua dan mati. Betul sekali, ini teorinya memang seperti itu. Jadi duka itu adalah penderitaan. Kalau teman-teman diomongi duka itu adalah penderitaan, maka sebenarnya tidak ada orang satupun yang mau beragama Buddha. Karena di luaran sana adalah banyak happiness, banyak hal-hal yang menggiurkan kita. Kebenaran tentang duka ini sebenarnya segala sesuatu yang tidak pernah memuaskan kita itu akan membuat kita menderita. Konteksnya adalah menderita. Nah, ternyata penderitaan itu sebenarnya nggak cuman penderitaan. Penderitaan itu, kategori menderita itu ternyata bukan hanya pada sesuatu yang sedih, tapi sesuatu yang menyenangkan pun ternyata itu juga menderita. Iya kan? Pak Amri sudah makan? Ketika sudah makan perutnya kenyang. Happy nggak Pak? Happy banget. Happy banget. Tapi sebentar kemudian saya yakin habis dengarkan saya ngomong apalagi 2 jam, bosen kan deh. Menderita mana? Apa menderitanya? Lapar malah. Lapar. Jadi ketika sesuatu itu yang namanya kesenangan, ternyata pada akhirnya itu juga akan menimbulkan yang namanya penderitaan. Jadi senang dan susah, kategori yang nomor 1 ini, itu adalah sebenarnya kebenaran mulia yang pertama.
segala sesuatu yang tidak pernah memuaskan kita itu akan menimbulkan penderitaan. Nah, itulah konteks di mana kita harus memahami. Karena kalau kita nggak memahami, kita akan stres. Nggak nembus ini. Ya menderita ini, tuh nggak nembus. Kurang mahal ini. Cari yang warna hijau. Lebih mahal. Punya saya baterainya habis. Nah, kemudian kenapa kok kita kebenaran tentang duka ini adalah harus dipahami. Mau yang namanya menderita, mau yang namanya bahagia, itu dua hal yang sebenarnya sama porsinya. Ya, Anda tidak akan mungkin mengatakan itu penderitaan kalau Anda tidak tahu apa itu kebahagiaan. Betul nggak? Dan Anda juga tidak akan mungkin mengatakan itu kebahagiaan kalau sebelumnya Anda tidak pernah merasakan yang namanya penderitaan. Jadi penderitaan dan kebahagiaan itu sebenarnya dua hal yang sama, ya. Dan itu harus dipahami. Kemudian kalau nanti ngobrolin soal yang tadi teman kita ngomong bahwa sebenarnya duka itu seperti apa sih? Duka itu adalah ada duka yang sifatnya fisik, ada duka yang sifatnya berhubungan dengan situasi. Ya, jadi penderitaan fisik itu adalah lahir, tua, sakit, mati, berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang sedang disukai, itu adalah penderitaan. Lahir itu menderita nggak Bapak Ibu? Wih, cewek langsung ngomong menderita gitu ya. Coba yang cowok gitu ya, karena nggak ngerasa dia nggak ngomong menderita gitu ya. Enggak, lahir itu adalah kebahagiaan, benar. Kan saya tadi bilang bahagia, tapi di balik kebahagiaan itu ada penderitaannya. Karena itu adalah starting untuk menderita. Kenapa? Anda ketika kita melahirkan bahagia toh, tapi detik itu juga kita akan memulai penderitaan kita. Apa ibu-ibu? Apa ibu-ibu begitu merocot keluar, apa yang terjadi? Bersihin bersihin kencing ya toh, bangun setiap 1 jam sekali ya toh. Belum selesai penderitaannya, ketika anaknya tumbuh menjadi lebih besar, umur 2-3 tahun, apa yang terjadi? Penderitaannya semakin lebih banyak lagi, karena kita akan mudah berkeringat untuk ngejar anak-anak kita. Ternyata tidak selesai sampai di situ lagi. Kita merasa bahagia, loh anakku udah mulai bisa berjalan ya, mulai sekolah. Begitu mulai sekolah, penderitaan mulai lagi. Sekarang penderitaannya mulai ditambah sama penderitaannya bapak, karena dia harus bekerja lebih giat, karena uang sekolah sekarang mahal ya. Jadi kalau makin banyak anak bukan makin banyak rezeki ya, gestur rezeki lebih banyak ya, karena mahal itu. Begitu tua ada nggak penderitaannya? Apalagi tua, yang sakit encok, sakit kaki, ya kan? Penyakit apalagi. Mau mati, ya toh? Menderita nggak? Jangan dikira mati itu nggak menderita loh Bapak Ibu. Ada orang yang bilang gini, aku lebih baik mati saja, bebas dari penderitaan. Siapa bilang mati itu bebas dari penderitaan? Mau mati itu loh nggak mati-mati. Apalagi kalau Anda punya umur yang sangat panjang, bisa sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Menderita loh, bukan nggak menderita. Umur panjang katanya sukses dan bahagia. Siapa bilang? Coba tanya sampai 100 tahun, udah pikun, nggak bisa ngapa-ngapain, berdiri ya nggak bisa, ya di situ aja. Jadi model kayak mayat hidup, bener, kayak mayat hidup. Jadi tua pun menderita. Nah, kemudian ternyata penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebenarnya punya sebab. Namanya, nah ini kebenaran mulia yang kedua, yang disebut dengan, kebenaran mulia yang kedua itu adalah bahwa sebab dari penderitaan kita itu ternyata karena kita terlalu melekat. Bakso enak untuk mengatasi lapar kita. Betul ya Bapak Ibu?
bakso enak untuk mengatasi lapar kita. Ternyata kita nggak berhenti sampai di situ. Kok enak ya? Koyo enak nambah pentol satu lagi lumayan enak juga. Mulailah tambah pentol satu. Waduh, kalau tambah pentol satu nih kira-kira kalau aku tambah lagi pentol dicocol sama sambel, ya toh, dikasih kuah sedikit, dikasih kecap, enak. Tambah lagi. Terus tambah. Pada akhirnya bakalan apa? Satu mangkok oke. Begitu 2 mangkok sudah mulai pelan gerakannya. Begitu 3 mangkok enggak kuat. Karena sesuatu yang tidak pernah memuaskan kita itu bisa menyebabkan kita menderita. Karena kita terlalu melekat pada rasa enak tadi. Itulah sumber penderitaan. Oleh karena itu, ketika Buddha mendapatkan ini, sumber penderitaan itu adalah karena kita melekat, yang namanya tanha. Maka kita harus cari tahu apa sebab penderitaan kita. Kalau Anda punya persoalan, Anda menderita, cari tahu kenapa kok saya menderita. Mungkin saya melekat karena melekat sama status, otomatis saya harus facelift, ya toh. Karena melekat sama status, saya harus apa? Kira-kira, misalnya ngejar posisi gitu ya. Berarti kita nggak boleh ngejar posisi dong. Susah ini. Gimana tidak melekat? Sense of belongingnya kan nggak bisa, gitu kan? Nanti lama-lama ceramah saya melebar kemana-mana. Nah, sebab penderitaan kita itu Buddha mengatakan karena kita melekat. Tapi don't worry. Buddha bilang ketika kita tahu itu melekat, kemudian di detik itu kita stop tidak melekat, kebahagiaan itu muncul. Bisa Pak? Ketika Anda mencoba untuk tidak melekat, kebahagiaan muncul. Itulah sebenarnya nibbana, lenyapnya penderitaan. Masalahnya mau enggak? Ketika lihat bakso enak, harusnya cukup, kita mau lagi. Betul kan? Betul kan ya Bapak Ibu? Karena kemauan terus-menerus yang tidak bisa stop. Coba pada saat itu, oke, sudah 2 mangkok, oke, cukup. Ketika kita bilang cukup, kita benar-benar ngomong cukup, sebenarnya ini melenyapkan hawa nafsu tadi, melenyapkan penderitaan kita. Tapi kan ini nggak berlangsung lama toh Bapak Ibu, karena sebenarnya kemudian Anda akan melekat lagi, iya kan? Karena ini sifatnya apa? Kita juga ada satu hukum yang namanya hukum yang selalu berubah, yang disebut dengan anicca. Perubahan itu akan terus menerus, nggak bisa kita bantah, karena ini adalah kebenaran yang benar-benar kebenaran yang tidak pernah terbantahkan. Oleh karena itu, kalau misalnya sampai di sini saja, terus Anda bilang, terus so what? Harus ngapain setelah itu? Nggak ada solusinya. Kalau seandainya pada saat itu Siddhartha bilang, ya sudahlah, aku tahu cuma penderitaannya begitu aja, terus nggak ada solusinya, maka saat ini kita juga nggak punya solusi. Tapi hebatnya ketika itu Siddhartha meneruskan perjuangannya, ya. Jadi Siddhartha waktu itu 6 tahun sengsara yang katanya tidak makan, tidak minum, sampai tinggal tulang belulang gitu ya. Di saat itu dia sudah mau mati, ya kan? Mau mati. Waktu itu Pertapa Gautama atau Siddhartha tadi mendengar sebuah lantunan lagu yang mengatakan bahwa jika senar kita terlalu dikencangkan, maka akan putus. Kalau terlalu dikendurkan akan tidak terdengar apapun. Harus, kalau mau harmoni harus seimbang, mendapatkan sebuah harmonisasi tadi. Maka disitulah akhirnya pada saat itu Pertapa Gautama memutuskan untuk mengakhiri cara bertapa yang salah, yang keliru, yang ekstrim. Makanya saat itu beliau berkomitmen, oke, saya tetap makan,
tapi makan untuk menopang kehidupan saya. Ya, jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu balik hidup untuk makan, itu masuk yang tadi, yang melekat tadi. Tapi ini dibalik, makan untuk kehidupannya dia, supaya dia tetap bisa berjalan, berjuang. Dan terakhir, inilah yang ditemukan oleh beliau. Jadi hari ini sebenarnya kita belajar, minggu-minggu ini kita belajar bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bisa bebas dari penderitaan. Dengan cara apa? Buddha membabarkan tentang jalan mulia berfaktor 8. Nah, jalan mulia berfaktor 8 itu, jadi istilahnya ini ada pohonnya itu ada 8 cabang ini loh Bapak Ibu. 8 cabang ini, yang nomor 1 adalah pandangan benar, yang Anda sudah pelajari di hari pertama. Kemudian yang kedua adalah pikiran benar. Terus sampai hari ini perkataan benar, dan nanti terakhir di hari ke-8 Anda akan belajar tentang pemusatan benar. Nah, pertanyaannya adalah, saya harus belajar dari mana dulu? Dan boleh nggak saya comot satu? Kalau saya mau bahagia, saya mau hidup sejahtera, bisa nggak saya comot salah satu? Menurut Anda, apakah jalan mulia berfaktor 8 ini sesuatu yang pencar-pencar, yang bisa dipraktekkan cuma satu-satu saja? Misalnya saya mau berkomitmen cuma nomor 1, atau saya mau berkomitmen nomor 8 gitu. Gimana Bapak Ibu? Menurut Anda? Iya, tidak bisa. Sayangnya tidak bisa Bapak Ibu. Kabar buruknya tidak bisa. Jadi pesan sponsornya adalah Anda harus datang 8 pertemuan supaya jelas. Kalau Anda melewati satu saja, maka pencerahan tidak segera datang pada Anda. Anda melewati satu gitu ya. Jadi 8 ini Anda harus jalankan secara bertahap, memang iya bertahap, tapi sebenarnya dasar pemikirannya Anda harus jalankan semua. Kenapa? Nah ini yang paling penting. Kenapa kok dibilang ini disebut jalan tengah beruas 8? Kenapa kok tengah? Kalau istilah kalau istilah bahasa Inggrisnya itu middle way gitu ya. Ada lagu sekolah minggu tuh gini. Siddhartha taught me the middle way. Happiness isn't too far away. Not too much work, not too much play. Balance is the way. Ya. Nggak terlalu sibuk, tapi ya nggak terlalu main-main. Jadi di tengah-tengah. Susah ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Buddha melihat di zaman dahulu, ketika beliau masih menjadi Siddhartha Gautama, banyak pandangan-pandangan ekstrim yang muncul. Ekstrim yang pertama yang mengatakan bahwa karena hidup itu cuma sekali saja, maka dipuas-puasinlah kita menikmati kehidupan di dunia. Mau dong-dong gitu ya, mau ini, mau itu, pokoknya dipuas-puasin karena hidup itu hanya sekali saja. Ini orang ekstrim yang pertama. Mau minum boleh, mau perempuan boleh, mau ini boleh. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua, kebalikannya. Berhubung ini kehidupan cuma sekali doang, maka kita harus benar-benar melatih diri. Jadi mereka semua tinggal di hutan, tidak ngapa-ngapain, tidak bersosialisasi, karena kan cuma tunggu kematian. Kalau tadi itu saya makan, ternyata saya lapar lagi, kalau begitu gak usah makan ya. Gimana? Setuju gak? Kan percuma, kamu makan lapar lagi loh. Ngabisin di sebelah sana, habis gini pulang keluar lapar lagi. Gak usah makan ya. Begitukah konsepnya? Tidak. Karena kalau kita punya pandangan seperti itu berarti ekstrim. Iya kan? Tapi juga tidak berlebihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya kebenaran mulia pertama itu jalan mulia beruas 8 yang pertama itu didahului dengan pandangan yang benar. Pandangan benar itu apa sih Bapak Ibu?
Ayo, pandangan benar ini merupakan landasan untuk berpikir. Pandangan yang benar itu adalah Anda memiliki pengertian atau sesuatu, Anda mengerti sesuatu itu dengan benar gitu. Mengerti apa? Kalau dalam konteks Buddhis adalah Anda harus mengerti yang namanya hukum 4 kebenaran mulia, hukum yang namanya 3 corak umum, 5 hukum semesta. Kok banyak ya yang tak pelajari? Ini belum dipelajari semua ini materi Pak. Untuk next time gitu ya. Anda hari ini saya baru ngobrolin soalnya di atas nih, belum yang kedua. Nah, artinya apa? Saya cuma mau menggarisbawahi Anda harus memiliki yang namanya pandangan benar. Kenapa kok Anda harus memiliki pandangan benar? Jangan sampai pandangan salah. Kenapa kok Anda harus waras? Itu loh. Intinya kenapa kok harus waras? Karena pandangan benar itu akan menciptakan pikiran yang benar. Kalau Anda melihat sesuatu itu sudah benar, punya pandangannya benar. Oh, ternyata orang itu makan itu nggak boleh terlalu kenyang. Misalnya pandangan Anda itu adalah pandangannya benar gitu ya. Makan tidak boleh terlalu kenyang. Ketika Anda punya pandangannya benar, otomatis akan menciptakan pikiran yang benar. Pikiran yang benar itu menjadi sebab untuk kita bisa bicaranya benar, sekaligus perbuatan kita jadi benar. Nah, ketika kita punya perbuatan benar, mikir yo benar, pandangan yang benar, apa yang akan terjadi? Anda tidak akan mungkin punya usaha atau pekerjaannya yang aneh-aneh. Penghidupan Anda akan mencari penghidupan yang benar. Karena Anda tahu, oh mencuri itu gak oleh. Ya kan? Maka Anda tidak akan terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pencurian. Itu yang disebut dengan penghidupan benar. Secara otomatis ketika Anda nomor 1 sampai 5-nya oke, maka Anda akan belajar bagaimana mengupayakan itu akan terjadi secara terus-menerus. Itu yang disebut dengan upaya benar. Karena konteksnya upaya yang benar itu adalah sesuatu yang positif yang sudah muncul, Anda harus bisa pertahankan ini. Yang belum muncul, yang sifatnya positif, itu harus didorong untuk muncul. Tapi kalau kita punya sesuatu yang negatif, yang sudah muncul, harus diapakan? Ya harus mulai dikurangi sampai lenyap. Dan yang belum muncul negatifnya, jangan sok-sokan. Koyoke mencuri ku enak ya. Ya wis tak coba. Nah, itu berarti memunculkan negatif. Padahal kamu nggak punya sifat negatif itu. Itu. Nah, setelah upaya itu benar, maka cara mempertahankannya atau cara supaya kamu bisa selalu punya kondisi yang 1 sampai 6 itu dengan baik, maka harus dilatih yang namanya sati atau yang disebut mindfulness ngetrennya. Itu adalah penyadaran benar. Sehingga ketika sati itu muncul, sudah bisa jadi kebiasaan, Anda sadar setiap saat. Disitulah Anda ketika memulai tahapan meditasi, Anda tidak akan goyang karena meditasi jadi meditasi yang benar pada satu objek. Nggak meditasinya gini, duh aku belum ngerjakan A, kayaknya ini belum selesai, yang itu belum diapa-apain, kacau. Nah, bayangkan kalau kamu 1 sampai 8 bisa selesai semua, apa yang akan terjadi? Enlightenment-nya udah dekat gitu, penerangannya udah dekat. Itu loh yang kita pelajarin Bapak Ibu. At least kalau kita belum sampai penerangan, ketika Anda bisa mengerjakan ini semua, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa Bapak Ibu? Happy gak? Happy muncul. Kesejahteraan muncul gak? Muncul kesejahteraan karena Anda hidupnya dengan benar, pikirannya benar. Betul kan? Kesejahteraannya muncul, happy-nya muncul, ya. Semuanya muncul yang baik-baik. Ketika kita bisa melaksanakan itu semua. Ayo, mau milih yang mana? Mau milih salah satu?
Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa. Jadi rajin ya, sampai 8 ya hadirnya. Biar undiannya nggak cuma direbutkan satu orang, bisa banyak orang yang merebutkan. Oke, ini selesai. Saya masuk ke slide saya. Nah, Bapak Ibu, saya masuk ke slide saya dengan sama, sebenarnya saya kurang besar ya. Jadi Jalan Tengah Boas 8 ini selain Buddha membabarkan pertama kalinya, terutama kepada 5 pertapa muridnya yang pertama, ya, Jalan Tengah Boas 8 ini juga dibabarkan oleh Buddha di saat-saat detik beliau mau parinibbana. Jadi sebenarnya beliau sudah mau parinibbana nih, mau wafat. Kemudian ada seseorang gitu ya, ada seorang biksu bernama Subhada. Beliau datang di saat-saat detik terakhir Buddha mau parinibbana. Mohon izin kepada Ananda, saya mau ketemu sama Buddha gitu ya. Saya mau bertanya untuk terakhir kalinya gitu. Kemudian apa yang ditanya oleh Subhada waktu itu sebenarnya Ananda muridnya tidak mengizinkan beliau ketemu karena Ananda merasa bahwa Subhada ini kayaknya bakalan mengacaukan situasi Buddha mau parinibbana. Bisa membuat kasihan gitu. Pada saat itu Buddha memang sudah mau parinibbana dan semua sudah kusuk untuk menunggu parinibbananya beliau. Pada saat itu Buddha akhirnya mengizinkan Subhada untuk menemui beliau, dan saat itu Subhada cuma tanya begini, "Oh Buddha, adakah dari seluruh guru yang ada di dunia ini yang benar-benar bisa mencapai yang namanya parinibbana gitu, bisa mencapai yang namanya kesucian gitu, ya bahasa gampangannya begitu. Adakah guru-guru di dunia ini, maksudnya siapa lagi sih guru-guru yang bisa mencapai kesucian gitu, intinya begitulah." Subhada ngomong gitu. Nah, tapi pada saat itu Buddha tahu bahwa beliau tidak akan mungkin punya waktu banyak untuk menjelaskan kepada Subhada, untuk menjelaskan pandangan-pandangannya beliau yang seperti itu. Akhirnya Buddha cuma ngomong pada beliau cuma satu, bahwa Subhada, kalau kamu ingin mencapai kebahagiaan, maka praktekkanlah yang namanya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, apalagi ayo. Nah, terus daya upaya benar, ayo sekalian ngafalin. Belum. Ayo, habis daya upaya apa? Sama sati apa? Penyadaran benar. Terus terakhir baru konsentrasi benar. Ya, itu yang dibilang Buddha kepada Subhada. Pesannya itu cuma singkat. Lakukan itu. Kalau kamu ingin mencapai kebahagiaan. Ya, karena ketika Buddha tahu bahwa ketika kamu bisa mencapai itu dengan baik, maka seluruh kehidupan kamu akan berubah. Ya, nah itu. Jadi itu jadi Buddha membabarkan yang pertama, kemudian habis itu selama 45 tahun sebenarnya Buddha juga mengajarkan tentang ini, dan terakhir di penghidupannya beliau juga membabarkan terakhir kepada Subhada tadi. Nah ini kan saya bilang bahwa kenapa kok ya, pandangan benar. Nah, sebenarnya ya, ini mungkin Anda nggak akan terlalu tahu gambar ini karena saya cari yang jelas nggak ada. Jadi ini view di sini, pandangan benarnya tuh di sini. Pandangan benar tuh sebagai landasan, ya, landasan yang melandasi semua pencapaian yang di sini. Itu pandangan benar, ya. Dan sekaligus ketika ini punya pengaruh ke sini, yang ini juga akan menjadi memantapkan, menutrisi pandangan benar tadi. Ngerti ya maksudnya? Makanya gambarnya kayak semrawut gini kan.
karena gambarnya itu saling terkoneksi. Jadi pandangan benar itu sebagai landasannya, kemudian itu terkoneksi dengan pandangan yang lainnya, yang 7 yang lainnya. Nah, 7 yang lainnya ini itu menutrisi atau menambah kemantapan dari pandangan yang benar tadi. Karena kan kita mempraktekannya kan, itu menambah nutrisi dari pandangan benar. Ngerti ya maksudnya konsepnya ya? Jadi itu saling kait-mengkait. Saling kait-mengkait. Tapi yang paling utama adalah Anda harus benar-benar punya pandangan yang benar. Makanya ketika kita belajar sesuatu, belajarlah dengan yang baik. Kalau Anda berguru pada seseorang, bergurulah, carilah guru yang baik, yang benar. Jangan sampai membuat guru itu menyesatkan Anda. Apalagi kalau Anda belajar meditasi, ya. Saya cuma pesan sama Anda, jangan ikut metode meditasi yang aneh-aneh yang tidak benar-benar Anda tahu source-nya dari mana, sumbernya dari mana. Itu sangat berbahaya. Anda harus tahu benar source-nya dari mana, harus tahu kualitasnya bagaimana guru itu. Karena begitu kita punya pandangan salah, habis semua seluruh kehidupan kita. Kita akan punya pikiran yang salah, ucapan kita salah, mata pencarian kita juga salah. Ya, coba pandangan salah, contoh pandangan salah apa enggak? Apa tahu enggak Bapak Ibu pandangan salah? Anda bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, kasus pandangan salah itu apa contohnya? Hah? Apa? Bapak bisa tahu? Gak usah sampai ke gosip. Siapa yang sangat jelas kelihatan bahwa itu pandangan salah misalnya? Anda tahu ada pernah satu kasus ada orang yang istilahnya punya pandangan bahwa kalau dia, misalnya contohnya dia mendapatkan wanita-wanita yang masih virgin, itu akan membuat dia menjadi sakti gitu. Ada kasus-kasus yang seperti itu, ya kan? Nah, itu adalah salah satu pandangan salah. Nanti di kehidupan yang akan datang, mereka pun akan terlibat dengan hal-hal yang demikian lagi, yang akan terus-terusan seperti itu. Pandangan-pandangan salah lagi apa? Yang sekarang ini bisa kelihatan. Anda tahu ada kasus-kasus, ingat nggak dulu itu ada kasus yang Sumanto memakan daging manusia. Kenapa dia bisa punya model kayak gitu di kehidupannya dia? Kenapa bisa terlahir seperti itu? Karena pandangan salah tadi. Ya, pandangan salah. Bapak Ibu, saya cuma pesan, sometimes kita nggak kerasa, kita juga menyuburkan benih-benih pandangan salah yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Kita seringkali pergi ke tempat-tempat yang nggak jelas, memberikan persembahan nggak jelas, ya kan? Memuja sesuatu yang tidak jelas, ya kan? Dengan harapan untuk menambah kekayaan kita, ketenaran kita, kekuasaan kita. Yang Anda tidak tahu akibatnya, itulah detik di mana Anda sebenarnya menyirami benih pandangan salah. Harus hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita terlibat dengan kondisi seperti itu kayak benang kusut yang kita nggak bisa selesaikan ujung pangkalnya, dan akhirnya kehidupan kita ya akan gradually lama-lama hancur. Karena kita mempercayai hal-hal demikian, ya. Mungkin masih ada dari kita yang suka ke tempat-tempat tertentu, memuja kepada hal-hal yang tertentu yang kita anggap itu menjadi kekuatan bagi kita, mengisi kehidupan kita, gitu ya. Nah, itu harus hati-hati, ya. Kenapa, Pak? Kenapa? Aku pernah ketemu yang meditasi yang menyerap makhluk-makhluk ke dalam, kan manusia kan ada 7 cakra kalau nggak salah.
Nah, itu katanya menyerap beberapa makhluk untuk dimasukkan ke cakranya itu untuk minjem kekuatannya supaya sakti itu ada. Aku pernah dengar. Kok semelok-melok Pak? Saya nggak bisa berkomentar karena saya juga nggak tahu ya. Tapi dari omongannya saya sudah serem gitu. Jadi jangan melok-melok, jangan mencoba. Ingat, daya upaya benar. Jadi sesuatu yang belum muncul jangan kamu munculkan kalau itu negatif. Begitu kamu bersentuhan dengan sesuatu yang negatif kamu munculkan, itu akan berkembang luar biasa. Mengapa saya bilang jangan memunculkan Bapak Ibu? Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai benih positif dan negatif. Sekarang tinggal kalian atau Anda semua mau menyirami benih itu yang mana? Benih positif dan negatifnya Anda mau sirami seberapa banyak? Karena pada dasarnya manusia itu punya benih itu. Mau benih kemarahan manusia punya, ya kan? Benih yang namanya cinta kasih manusia punya. Semua punya benih negatif dan positif, ya. Nah, sekarang kalau kita mencoba-coba untuk menyirami benih yang negatif padahal itu belum muncul, maka kita punya potensi itu mengembangkan. Nanti di situasi environment-nya pas, lingkungannya mendukung, berbuah. Kita akan terlibat dengan kondisi itu. Tinggal nunggu disirami tok itu sebenarnya benih-benih itu. Ya, jadi harus hati-hati. Makanya kenapa manusia itu bisa marah, bisa emosi, bisa punya rasa optimis itu karena kita semua punya benih. Ya. Plus juga benih kebudayaan tadi. Untuk mencapai kebudayaan kita kan punya tuh. Nah, pandangan benar itu menjadi dasar dari perbuatan kita, perbuatan yang lainnya. Kemudian pandangan benar itu menjadi dasar untuk melaksanakan etika atau sila. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kadang saya lebih menyarankan pada Anda sebelum Anda memasuki level upasaka upasika, Anda harus tahu dulu tuh apa itu upasaka upasika, sila-sila apa yang Anda harus laksanakan. Kalau ngomong gini nanti saya dimarahin sama yang biasanya harus langsung begitu ya. Tapi itu wajib. Kalaupun Anda menjadi korban untuk menjadi upasaka upasika gitu. Kalau saya kayak gini nih, saya menjadi korban karena kebutuhan. Tapi ketika Anda sudah didaulat untuk itu, kita belajar mengenali apa itu sila. Karena sila itu menjadi pintu gerbangnya kita untuk kita bisa mengambil sila-sila yang lebih tinggi lagi. Jadi pelaksanaan sila itu kayak menjadi rambu lalu lintasnya gitu. Sila itu kan rambu lalu lintas. Anda kalau belajar Pancasila Buddhis, menghindari pembunuhan, rambunya Anda kan menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari seksual yang salah, bohong, memabukkan, sesuatu yang memabukkan, itu kan rambu-rambunya. Dan itu adalah dasar dari atau pintu gerbang Anda untuk punya rasa malu dan takut. Malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Kenapa? Ketika kita tahu tentang sila ini, maka itu menjadi dasar kita untuk kita mempersiapkan kita mau lahir jadi apa. Karena ketika kita merosot, maka sudah pasti dipastikan di kehidupan yang akan datang kita akan lahir di alam rendah. Tapi kalau sila kita baik, maka kita bisa menjaga, maka kita akan lahir lagi menjadi di kondisi yang baik. Kita punya kehidupan yang baik. Jadi kalau Anda sekarang ini duduk dengan manis di sini bisa mendengarkan dengan baik, itu bukan berarti sesuatu yang datang tiba-tiba, mujizat yang datang tiba-tiba, tidak. Bisa dipastikan di kehidupan yang lalu Anda pernah melakukan kondisi-kondisi untuk bisa duduk hadir di sini, mendengarkan, mempelajari, mempraktekkan, sehingga Anda ketemu lagi kondisi yang tepat untuk bisa belajar lagi. Jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang Anda harus syukuri, bukan tambah diremehkan, tapi harus Anda syukuri. Dan kalau Anda punya waktu, Anda harus hadir. Coba lihat teman-teman kita, nggak seluruhnya loh bisa hadir. Nggak seluruhnya punya waktu, tapi Anda punya waktu gitu. Ya, nah itu. Jadi bisa menjadi pelaksanaan etika atau sila, kemudian bisa melampaui pandangan-pandangan yang lain. Kalau Anda pandangannya benar,
pandangan-pandangan yang lainnya itu yang sifatnya mungkin ekstrim, yang tidak benar, itu Anda bisa lampaui karena punya pandangan benar. Kemudian pandangan benar itu akan membuat Anda juga tidak bersikap diskriminasi. Diskriminasi itu membedakan, oh ini elek, ini bagus misalnya. Aku tidak suka yang ini, aku lebih suka yang ini. Nah, ketika kita memiliki pandangan yang benar, maka kita akan bisa melihat itu dengan kacamata yang lebih benar. Ya kan? Contohnya itu misalnya, apa ya? Semisal ini ya, kalau saya tunjukkan Anda botol aqua ini, coba tebak, apa yang terlintas dalam pikiran Anda tentang botol ini? Kenapa? Ya ada airnya. Jadi menurut kamu apa? Cuma ada airnya gitu kok. Oh bisa diminum. Apalagi? Oh ada bagian kosong, ada bagian isi. Wah filosofinya tinggi banget ya. Apalagi? Ketika Anda melihat ini, apa? Pak? Oh sifatnya tenang, ada ketenangan di dalam botol ini. Apalagi? Menghilangkan rasa haus. Jadi artinya apa? Ketika kita bisa melihat ini tidak hanya sebagai botol yang biasa, ternyata memunculkan banyak persepsi yang melampaui kan. Ternyata hanya cuma lihat sebotol ini tok loh, tercetus yang namanya ketenangan, tercetus yang namanya apa tadi? Bisa menghasilkan yang namanya menghilangkan rasa haus, bisa menghasilkan yang namanya tadi apa Pak? Katanya tadi apa Pak? Apa Pak tadi satunya? Ada bagian yang kosong, kosong adalah isi adalah kosong. Kita tidak mendeskripsikan sesuatu yang terlalu deskriptif, yang artinya diskriminasi yang gini. Pokoknya yang namanya kalau saya lihat kayak gini, ini cuman buat minum. Nggak harus kan seperti itu. Iya nggak? Bisa nggak saya bilang begini, Bapak Ibu, ketika Anda melihat botol aqua, benarkah ketika Anda melihat botol aqua ini ada yang namanya pabrik botol? Ketika Anda lihat botol aqua ini, apakah di dalamnya ada pabrik botolnya? Pabrik botolnya? Ayo saya jawabannya cuman ini aja. Kalau kamu lihat botol, kamu lihat apakah di dalamnya mengandung pabrik botol? Ragu-ragu. Ayo. Ketika Anda lihat botol aqua ini, apakah Anda melihat ada sungai di situ? Ketika lihat air botol ini, apakah Anda lihat bahwa ini ada air hujan di situ? Ada hutan di situ? Ayo Bapak Ibu. Bingung deh. Itu yang disebut diskriminasi. Ketika kita cuma berpikir bahwa botol aqua hanya just botol aqua, itu berarti kita sudah diskriminatif. Ini hanya sebuah botol aqua. Tapi ketika kita bisa melampaui pandangan bahwa ini nggak cuma sekedar botol aqua, di dalam botol aqua ini ada yang namanya air hujan. Coba logikanya dari mana Bapak Ibu? Ayo. Ya ada sungai, benar, ada sungai. Tahu nggak logikanya dari mana? Pernah nggak terpikir bahwa isi dari botol aqua ini dari sungai yang mengalir loh? Bener nggak? Dari hujan yang datang loh. Betul. Kemudian ada yang buat botolnya loh. Sehingga ketika kita melihat botol aqua ini nggak cuma sekedar botol, tapi ada awan, ada hujan, ada hutan, ada sungai. Itu yang disebut melampaui pikiran yang diskriminatif.
Ya, tambah mumet. Udah jangan banyak-banyak. Kemudian juga bebas dari pemikiran dualisme, baik atau buruk, depan atau belakang. Anda pernah mainan koin? Berapa kemungkinan peluang terjadinya ketika kita melemparkan koin? Ketika koin terlempar, ada 2 koin yang dilempar, peluang yang muncul di atas tanah akan terbuka seperti apa? Kalau yang namanya dualisme itu kan cuman koin, misalnya koinnya misalnya ada gambar burung sama apa? Gambar Garuda sama angka gitu ya. Kalau dualisme kan cuman angka Garuda, ya kan? Tapi sebenarnya kalau melampaui dualisme tadi, peluang yang muncul kalau koinnya dilemparkan bisa jadi apa saja. Ayo, ini pelajaran matematika ini. Ayo, siapa yang ahli matematika? Nek nggak percaya coba lempar koin, sret, gitu, lempar koin. Kira-kira kemungkinan koin itu bakalan menjadi apa? Oh, gak usah jauh-jauh ya, Pak Poi gitu. Pak Poi, tahu nggak? Kalau susah bayangkan koin pakai Pak Poi, ya, Pak Poi dilempar, sret. Kemungkinan yang pertama Pak Poinya bakal begini, betul ya? 1, ini dualisme. Terus bisa jadi Pak Poinya ketika dilempar jadi apa lagi? Gini, iya toh, ditolak. Atau yang bagaimana lagi? Begini, diketawain. Hah? Bermacam-macam, lebih dari 2 gitu ya. Saya nggak tahu, biasanya artinya apa lagi? Ya, nah, jadi pandangan benar itu tidak ekstrim maksudnya. Tapi Anda mengerti dengan baik bahwa segala sesuatu tuh ternyata ya bukan seperti itu tok gitu. Ada banyak hal yang melebihi dari sesuatu yang kita kekeh maunya begitu gitu. Ya. Nah, terus pandangan benar itu akan membuat akar dari kebahagiaan. Ya, ini dipahami dulu Bapak Ibu, karena tadi saya bilang saya harus mengurutkan Anda untuk bisa punya posisi di sini supaya nanti yang lain-lainnya Anda bisa mempelajarinya dengan lebih mudah. Nah, oke. Setiap hari saya yakin Anda butuh yang namanya mengkonsumsi makanan. Betul atau tidak? Ya, tidak ada kondisi apapun yang mengatakan bahwa Anda tidak butuh makanan. Karena orang bisa bertahan hidup itu karena makanan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, rata-rata kalau saya ngomong makanan, maka apa yang terlintas di dalam pikiran Anda? Makanan itu hanya ada hanya bisa terdeliver lewat apa Bapak Ibu? Makanan bisa terdeliver lewat apa? Lewat apa? Hah? Makanan bisa terdeliver cuman lewat apa? Lewat mulut. Ya, lewat mulut. Ternyata sebenarnya makanan ini ya, ketika kita mengkonsumsi makanan, ternyata makanan itu yang kita konsumsi itu sebenarnya bisa menyembuhkan kita atau meracuni kita. Setuju nggak? Makanan itu bisa meracuni dan menyembuhkan kita. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata makanan tuh nggak cuma lewat mulut loh Bapak Ibu. Makanan tuh nggak lewat mulut kok. Percaya nggak kalau makanan itu bisa lewat mata? Setiap hari kita bersentuhan dengan atau mengkonsumsi makanan tuh lewat mata. Mata kita tuh mengkonsumsi loh Bapak Ibu. Hidung kita mengkonsumsi. Mata mengkonsumsi apa? Melihat sesuatu, objek indah, jelek, ya kan, ganteng, welek gitu ya, mata. Hidung mengkonsumsi terus gak hidung itu? Terus wangi rek, udah mandi. Ini wangi, ini tidak wangi. Ini bau busuk, ini bau wangi. Telinga, apa lagi? Telinga mengkonsumsi gak? Apa yang dikonsumsi telinga? Berupa apa? Suara. Apalagi kalau zamannya dia.
Nih zaman anak-anak kayak gini, suara itu tidak bisa terlepaskan dari telinganya. Bahkan sekarang anak-anak tuh punya kecenderungan kalau kemana-mana ini ada headphone di sini. Betul Eva? Ya, hati-hati. Barusan terjadi kecelakaan gara-gara naik motor pakai headphone, pakai apa namanya earphone. Jadi ketika di bel, dia nggak tahu kalau ada di belakangnya itu ada truk, ada ini. Karena kita mengkonsumsi suara. Suara tuh setiap kali kita selalu telinga tuh kita selalu konsumsikan dengan suara. Mau suara HP, suara musik, suara apa lagi? Apalagi suara manusia gitu ya. Oke, terus tadi lidah sudah ya, mulut ya, rasa ya. Ini enak, ini nggak enak, ya kan? Bahkan sampai lidah perasaan yang di lidah tuh sampai difoto, dimasuk ke IG. Betul ya? Wah, aku habis makan di sini nih, masuk IG, ceklek gitu. Pokoknya kalau belum di IG itu gak enak pokoknya. Ya. Nah, terus sensasi tubuh atau touching. Berapa banyak klinik-klinik yang bisa menghasilkan kedamaian hati, kedamaian tubuh, ya kan? Itu kita konsumsi terus. Iya, kita konsumsi terus. Bahkan yang kita konsumsi itu juga ini pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kita juga memfollow orang-orang sekitar kita. Itu kita konsumsi. Betul nggak? Nggak sadar kita suka kan mencontoh perilaku orang lain. Kita suka kan sebenarnya mencontoh perilaku komunitas. Ya. Nah, permasalahannya adalah apakah makanan setiap hari yang kita konsumsi itu sehat atau tidak? Ayo, jawabannya silahkan dijawab sendiri-sendiri. Yang kita konsumsi itu sehat atau tidak? Sadar nggak ketika kita membaca apa namanya WA, terus apa yang kita lakukan? Ini berita bagus, thread forward. Gak dipikir dulu boy, di forward, thread. Ternyata baru terakhir omong, jangan disebar dulu, ini masih rahasia gitu ya. Atau kebalikannya, dilihat gini, waduh, ada terjadi sesuatu, langsung aja di forward, thread. Semua pada resah gelisah. Kemarin saya barusan dari Bali, ada peristiwa kan yang sampai ke sini. Bali habis apa? Terakhir kemarin? Blackout. Kemarin saya ikut retret Bali lagi blackout. Jadi ya kebetulan retretnya di hotel, jadi enak. Blackout sedikit, genset naik. Blackout sedikit, genset naik. Pada saat itu sudah agak sore, karena males kan, nggak mau naik tangga saya. Saya lagi mencet lift, seret, untung belum masuk, lampu mati, jegrek. Aduh. Ya. Terus habis itu nyala lagi gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Anda tahu ketika blackout itu, kita suka tanya sama orang hotel, ternyata blackoutnya itu karena memang semua blackout gitu, bukan mati karena di satu area. Ada satu kabel yang di dalam dasar laut atau apa gitu katanya bermasalah. Jadi Bali bakalan akan blackout selama 5 jam. Jadi mereka caranya adalah membuka, maksudnya itu dinyalakan tuh hanya per area gitu. Dan itu jamnya nggak sama. Nah, dan berita yang terjadi besoknya saya dapat berita dari adik saya. Di saat Bali blackout itu langsung McDonald penuh. Kemudian Indomaret itu penuh. Kenapa kok penuh? Anda tahu jawabannya? Salah satunya AC. Tapi yang lebih hebat lagi, kenapa kok penuh? Tahu nggak? Numpang charger. Numpang charger. Terus akibat dari blackout tadi, karena ternyata berita tentang blackout itu ditambah-tambahi bumbu, akhirnya di malam itu terjadi yang namanya solar habis.
dipakai oleh hotel-hotel. Tapi ya benar, karena hotel yang tempat saya tinggali itu saya dengar gensetnya mereka tuh dari jam 5 itu nyala terus sempat dimatikan pakai lampu biasa bisa, habis itu kan mati lagi sampai jam 10 malam tuh masih terus. Berarti bisa dibayangkan solarnya sudah habis berapa gitu ya. Terjadi rush solar ngantri, dan fotonya lagi yang tersebar banyak orang yang beli genset karena kabarnya adalah bakalan blackout selama beberapa hari ke depan. Ya, itu loh kekuatannya. Jadi apa yang kita konsumsi dari makanan kita lewat pendengaran, lewat mata, itu sampai kemana-mana dan bisa membuat resah banyak orang. Nah, begitu pula ketika kita ngomong sama orang, komunikasi. Komunikasi itu ada komunikasi sehat, ada komunikasi yang beracun. Saya pakai kata beracun. Komunikasi yang sehat itu akan menimbulkan yang namanya justru menyembuhkan. Komunikasi yang sehat. Tapi kalau komunikasinya itu adalah beracun, bisa menyebabkan penderitaan. Ketika kita tidak berkomunikasi dengan benar. Nah, oleh karena itu pelajaran tentang ucapan yang benar itu seperti apa? Nah, di sini Buddha mengajarkan kita ada 4 elemen ucapan benar. Jadi ucapan benar itu, jadi ada 4 elemen ucapan benar. Kemudian nanti Anda harus sinkronkan dengan bagaimana cara berucapnya, ya. Jadi ini cara berucapnya harus seperti apa? Yang ini adalah elemennya. Jadi landasan apa yang Anda harus ucapkan ketika kita berbicara. Karena ternyata berbicara itu konsumsi kita yang lewat mulut tadi itu bisa membuat sesuatu yang menderita atau justru menutrisi, membuat kita tuh menjadi lebih baik. Nah, elemen ucapan yang benar itu yang pertama adalah Anda harus bicara jujur tanpa bohong. Itu konteksnya harus begitu. Banyak orang yang bertanya, Bu, Kak, kalau bohong demi kebaikan gimana? Boleh nggak bohong dikit-dikit? Apalagi kalau yang namanya dagang, yang namanya bohong dikit-dikit itu kan ya harus, kalau enggak kan gak cuan. Ayo, Anda harus bicara jujur tanpa bohong. Konteksnya gimana Bapak Ibu? Saya beli aqua ini dari Pak Amri. Berapa Pak? 50.000. 100.000. Tolong dibeli. Saya cuan loh. Saya melakukan kebohongan nggak? Hah? Ayo, bohong ya? Dari 50.000, 100.000, kamu tahu tak harganya? Konteksnya nggak tahu. Jadi bohong nggak? Hah? Susah ya belajar agama Buddha itu ya. Harus ada SNK, syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi umat Buddha gak usah dagangnya wis, jadi banting aja. Iya. Nah, makanya kenapa saya bilang ketika kita gak belajarnya kita cuma mentok sampai di situ, stres. Kenapa? Susah ya jadi beragama Buddha. Gak boleh makan daging, ya toh. Gak boleh makan kepiting, ya toh. Harus makan sayur, gak boleh membunuh. Ya betul gak? Gak boleh bohong. Nyuri dikit-dikit masa gak boleh kecuali titik-titik gitu ya. Anda harus belajar lagi tentang hukum karma. Makanya kenapa yang disebut bicara jujur tanpa bohong itu seperti apa? Contoh nih ya, Pak Amri, ini air biasa ya, 50.000, iya kan? Saya beli dari Anda kan 50.000, ini air biasa kan? 50.000 kan? Nah, terus air biasa ini nggak mengandung apapun. Ini air bagus, mengandung mineral 100%. Ini kalau kamu minum membuat kamu awet muda, bisa ayu luar biasa.
harganya cuma 100.000. Ini bohong atau jujur? Hah? Tipis loh kayak gitu tuh. Ya, jadi Anda harus tahu. Nah, tapi ketika saya di situ 50.000, kemudian saya bisa tahu, oh ya, ini botolnya lebih bagus. Oh ternyata, misalnya quality-nya, oh ternyata ini mengandung ini bagus. Oke, 100.000. Bener nggak botolnya lebih bagus? Coba disentuh, mana yang lebih bagus botolnya? Tebelan mana? Masalahnya aku beli ini di tempatnya kopi, maka dilarang ini. Mahal ini belinya di Esoso. Betul, belum tak buang botolnya. Ya, nah. Hati-hati dengan bicara jujur tanpa bohong itu memang agak susah. Tapi konteksnya, kalau ditanya, kalau seandainya ada sesuatu yang misalnya gini, ada kasus misalnya gini, Pak Amri, kamu punya nggak air yang mineralnya tuh tinggi, mengandung vitamin C gitu ya, terus modelnya seperti ini gitu ya, misalnya seperti itu. Ternyata Pak Amri tidak produce air itu, tapi Pak Amri kalau mau dapat cuan, dia keluarkan ini loh, ini air yang kamu maksud, harganya ini. Bohong nggak? Bandingkan dengan cara begini, saya nggak punya yang model punyamu, tapi aku ada yang kualitasnya yang begini, yang tidak kalah, posisinya begini, harganya kayak gini, plus minus harganya seperti ini. Ngerti bandingannya? Pembandingnya tahu ya Bapak Ibu? Caranya yang diniatkannya tahu kan? Cara niatnya. Nah itu. Jadi bicara jujur tanpa bohong, ucapan benar itu susah. Tapi kalau kita niatkan itu harusnya bisa dilakukan. Ya, begitu pula dengan cuan. Aduh, aku ini gak cuan loh, gak mungkin tuh jualan gak cuan. Iya tuh, iya kan? Tetap jualan tuh pasti cuan loh. Iya kan? Jadi Anda harus berhati-hati. Kemudian bicara jujur itu juga harus setelah itu bicaranya harus akurat tanpa dilebih-lebihkan. Apa contohnya bicara akurat tanpa dilebih-lebihkan? Ada yang tahu? Kemarin saya ketemu dengan si A. Wah, dia itu hebat sekarang. Hebatnya itu baru cuma sampai standarnya A. Kamu tahu, ternyata si A itu bla 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 bla. Si A itu ternyata bisa begini, bisa begitu. Nah ini konteksnya akurat sih, tapi dilebih-lebihkan. Padahal cuma standarnya A. Sering nggak kita terlibat dengan hal yang seperti itu? Sering, nggak kroso. Apalagi kalau kita mau produk kita laris, pasti bakalan begitu. Hati-hati juga. Terus konsisten, tahu nggak konsisten? Saya bicara sama Neva tuh A. Ketika saya bicara sama Cisisil, A ini bisa jadi A kuadrat. Ketika ngomong sama Amri bisa jadi B. Gak konsisten lagi jadi A, tapi jadi B, jadi C, jadi D. Biasanya kalau gosip kayak gitu sih. Nanti sampai ujung sana, kalau kita main komunikata sampai ujung sana gak bener semua. Betul ya? Pernah main komunikata kan? Sampai sana sudah gak bener semua. Seru. Terus ucapan yang benar itu harus konsisten, kemudian menggunakan bahasa yang damai.
tidak kasar. Karena sometimes kita tidak tahu apakah ucapan kita itu ternyata menyinggung orang lain. Gendut, betul ya? Apalagi naik wong Surabaya, jancuk gitu. Tiba-tiba itu, iya toh? Nah, tergantung Pak konteksnya, olok-olok atau sebagai bahasa persahabatan. Hati-hati. Kita, kenapa? Kadang-kadang kita nggak perasa ucapan kita itu ternyata tidak berada di waktu yang tepat. Ucapan kita itu ternyata tidak sesuai dengan kebenaran, atau kadang-kadang ucapan kita itu kurang memiliki alasan yang jelas dan tidak memiliki manfaat. Kita asal ngomong aja. Kita nggak pernah tahu apakah ketika saya ngomong jancuk, ngomong animal yang ada di mana-mana tuh dia tersinggung atau enggak. Karena demi persahabatan, iya kan? Tapi kadang-kadang kita mikir, halau itu mendewek, aku tahu lah sifatnya dia nggak perhitungan. Anda apa pernah tahu seberapakah dia tidak berhitung pada Anda? Iya toh? Kalau hari ini dia lagi tidak pas, lagi mudi, tersinggung nggak? Tersinggung. Kenapa Pak? Iya. Itulah yang dibilang tepat pada waktunya, berlandaskan kebenaran seperti apa, memiliki alasan jelas dan memiliki manfaat. Artinya apa? Ketika kita sampaikan, Anda harus tahu dulu nih situasinya seperti apa. Misalnya terjadi kecelakaan gitu ya. Terjadi kecelakaan misalnya. Anda tahu pasti subjek yang Anda ajak ngomong ini bakalan, kalau kalian kasih berita yang langsung negatif, bisa jantungan. Terus Anda langsung ngomong secara tiba-tiba Anda ngomong, tidak berlandaskan kebenaran, tidak berlandaskan waktu yang tepat, tidak sesuai kondisinya. Itu akan bukan menjadi baik, malah tambah buruk. Jadi artinya tidak bohong itu sangat beda dengan menunda ya. Beda. Ya, artinya bohong, kelihatannya bohong, tapi sebenarnya sifatnya adalah menunda untuk disampaikan secara tepat waktu atau waktunya tepat. Itu berbeda karena Anda tidak meniatkan untuk berbohong. Ya. Nah, ada satu jembatan Pak. Sorry. Iya. Apa? Ya benar. Artinya apa? Iya. Nah, jadi Bapak tadi menjawab yang tadi ya. Ada satu jembatan sebenarnya ketika kita mau menyampaikan ini semua. Satu jembatan itu adalah yang namanya deep listening atau mendengar dengan penuh kesadaran. Kita mendengar dengan mendalam. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin menyampaikan sesuatu pada sesuatu yang istilahnya dia tidak suka, itu akan sangat sulit ketika kita ngomongnya secara frontal. Tapi Anda lihatlah, coba ada orang-orang yang tipikal komunikasinya sangat bagus, kemampuan mendengarnya ditingkatkan, kita melihat dari sudut pandangnya orang itu dulu apa. Begitu kita bisa tahu dari sudut pandangnya orang itu seperti apa, ada cara untuk bagaimana ngomong ke orang itu. Dan
oleh karena itu saya bilang kemampuannya itu yang harus kemampuan untuk mendengarnya itu yang ditingkatkan. Kadang kan kita kan susah tuh mendengar, kita maunya kita yang menang, jadi kita malas untuk mendengar. Pokoknya aku prinsipku harusnya masuk dulu, tapi kita tidak melihat mungkin dia punya penderitaan di situ. Nah, kemampuan mendengarnya yang harus ditingkatkan. Nah, kalau ya, tapi Pak Un, ini pengalaman juga. Barusan kemarin saya menangani kasus di sekolah. Ada satu anak, ini siswa kelas 7. Yang satu tipikalnya gerapiak, bahasa Jawa itu gerapiak. Pokoknya obay, pokoknya modelannya kayak cowok itu, ya kan? Dia berteman dengan tipikal teman yang sangat kalem dan lembut banget, ya kan? Ketika dia masuk, dia tuh orangnya tipikalnya yang satu, saya bilang A, yang satunya B. A itu dengan sifatnya yang modelnya childish, modelnya kekanak-kanakan, pokoknya kalau jalan tuh pokoknya kayak cowok gitu, pokoknya jalan gitu ya. Terus yang satunya itu karena dia penyanyi gitu ya, kemudian dia sangat kalem, dia perasaannya sangat halus, bahkan ngomongnya aja halus banget gitu ya. Dia perasaannya itu sangat halus. Tapi mereka ini berteman dan mereka cocok. Berteman cocok karena teman-teman curhat. Itu setiap hari itu bisa curhat, itu bisa bareng pokoknya intinya. One day temennya ini lagi cuci tangan, yang kalem ini lagi cuci tangan di kamar mandi. Yang ini datang langsung. Anda tahu apa yang dilakukan? Dia cuci tangan di sini kan? Berdiri, Jen, tolong Jen. Dia lagi cuci tangan nih kayak gini. Yang ini jalan. Ngerti nggak? Terus yang kalem begini, dia sudah mulai berontak. Dia ngomong gini, Kak, ya dengan bahasa Inggris dia ngomong bahwa kamu tuh jangan kayak gitu lah. Aku sudah ngomong kamu berapa kali sih, kamu modelanmu tuh jangan kayak gitu. Aku nggak suka kamu kayak gitu. Terus, yo sorry loh, ya sorry. Tapi apa? Sorry-nya tuh dilakukan berulang-ulang dengan model yang sama. Akhirnya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mereka bertengkar. Bertengkar itu yang satunya nangis karena nggak suka digituin, yang satunya nangis karena merasa tidak dimaafkan oleh temannya yang ini. Sampai minta maaf itu gitu, nggak mau. Pokoknya kalau kamu nggak bisa berubah, aku nggak mau temenan sama kamu. Lucu gitu, kayak orang pacaran. Jadi saya mikirnya begitu, padahal cewek sama cewek. Kelas 7, SMP kelas 1, ya Bapak Ibu. Sometimes kita melihat bahwa sesuatu itu biasa, tapi ternyata ketika orang itu menerima sesuatu yang biasa, belum tentu itu jadi biasa. Karena kita nggak pernah tahu apakah pada saat itu orang itu benar-benar bisa menerima itu secara biasa. Oleh karena itu menggunakan bahasa atau komunikasi yang loving kindness tadi, komunikasi yang damai tadi, yang lebih baik tadi, melihat situasi yang tepat itu akan jauh lebih baik. Lebih baik lagi tidak menggunakan cara demikian. Karena kita tidak pernah bisa mengukur perasaannya orang saat itu seperti apa. Iya kan? Sama lah seperti kalau kita komunikasi di keluarga. Kita nggak pernah tahu loh mama kita tuh happy terus atau enggak, anak kita happy terus atau enggak. Terus tiba-tiba kalau kita nyolot gitu, sometimes kan kita jadi berdengar kan. Karena pada saat itu nggak pas gitu, nggak klik. Padahal kita mikir, nah gini tuh kok tiba-tiba kok nyolotnya ya, kok tersinggungnya gitu ya. Betul ya? Apalagi kalau suami-suami pulang malam gitu ya. Padahal istri cuma gini, kamu kok pulang malam sih? Tahu darah tingginya udah naik. Ya udah kamu yang di rumah aja, kamu yang dikerja, aku yang di rumah. Ada seperti itu? Ada. Pengalaman, saya bilang pengalaman. Saya pernah begitu sama suami saya. Detik itu, dia pulang malam pun saya nggak terlalu banyak komentar. Yang paling penting komitmennya adalah kalau kamu mau pulang malam dan kamu tidak makan di rumah, kamu harus kasih tahu supaya orang rumah tidak menunggu untuk membereskan makananmu. Iya kan? Jadi artinya ketika sesuatu itu kelihatannya biasa dari versi kita, belum tentu biasa dari versinya orang lain. Karena orang lain punya banyak kondisi, kita pun juga punya banyak kondisi. Ya, jadi itu. Jadi kriteria berucap benar adalah berlandaskan pada kebenaran, memiliki alasan yang jelas, memiliki manfaat,
dan tepat pada waktunya. Jadi prinsip-prinsip ini yang akan kita coba untuk menciptakan bagaimana berucap dengan benar, dengan bahasa kasih, ya. Kita belajar untuk mendengarkan orang lain itu seperti apa. Capek memang. Mendengarkan orang lain itu capek. Tapi itu salah satu menurut saya ketika kita bisa mendengar, itu bisa membuat situasi menjadi lebih baik sih. Kita jadi mengenali penderitaannya mereka. Ketika kita mendengarkan mereka, maka secara nggak langsung itu menutrisi orang tersebut, menutrisi sesuatu yang positif untuk orang tersebut. Dan kita pun akhirnya juga ternutrisi karena kita jadi berasa, oh iya ya, ternyata dia tuh lagi menderita loh dengan kondisi seperti itu. Kita jadi timbul empatinya jadi lebih tinggi gitu. Kalau kita punya kemampuan untuk belajar mendengar tadi. Ketika Anda merangkul di awal, ya, iya. Setelah itu Anda harus punya next plan, harus punya planning yang selanjutnya kan Pak. Ketika Anda rangkul, ketika saya melakukan deep listening sama dia, mendengarkan apa penderitaannya dia, setelah itu tahap selanjutnya kan tidak dibiarkan juga, kan tetap harus dipikir apa yang harus dilakukan untuk dia. Tapi memang kadang-kadang cukup mendengarkan saja, dia sudah terobati loh. Karena pada dasarnya orang itu kan cuma butuh curhat kan, cuma butuh kotak sampah, dan kita jadi kotak sampahnya sementara. Setelah selesai, sudah selesai, dia bisa menjawab. Anda tahu nggak? Kalau Anda bayar konselor mahal-mahal, konselor itu tugasnya cuma apa? Mendengarkan curhatan Anda. Terus Anda bayar toh. Setelah selesai, sometimes yang curhat ini udah menemukan jawabannya sendiri harus ngapain. Dia cuma tinggal butuh kotak sampahnya aja. Betul kan? Iya. Wah enak ya tinggal dibayar. Berapa jam? 1 jam. Berapa? Berapa Bu? Oh, 500.000 loh. 500.000 mendengarkan curhatan Anda. Boleh? Mau buat ini gak, bisnis gak? Ya. Belum tentu. Ayo, Bapak Ibu belajar begini nanti tingkatannya adalah, jadi Anda harus hati-hati begini. Tidak ada segala sesuatu itu yang pasti harus begitu. Karena ketika contohnya begini ya, yang tadi saya bilang, seandainya gini, ada larangan Anda untuk tidak boleh membunuh, gitu kan? Ada larangan tidak boleh membunuh. Terus, tapi Anda masih pingin makan daging, gimana caranya? Nah, ternyata kalau dalam hukum karma, ini makanya belajarnya jadi lebar-lebar. Saya bilang Anda nggak bisa belajarnya cuma satu hal. Kita harus paham yang namanya, ketika kita mau melaksanakan sila dengan baik, kita harus belajar tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Karma itu bisa menghasilkan akibat 100% kalau ada niat, ada objek, ada tindakan, ada hasil. Niat di situ meliputi motivasi di balik apa yang Anda kepingin lakukan. Ya kan, pikiran Anda dilandasi oleh pikiran yang seperti apa, baik atau buruk, itu adalah niat. Ketika kamu meniatkan itu dan Anda melaksanakan sesuai dengan skenario niat tadi, maka hasilnya sesuai dengan harapan Anda tadi, yang Anda planningkannya tadi, maka kalau hasilnya sama dengan karma, hasil karmanya adalah 100%. Itu yang bisa dinamakan sempurnanya
hasil karma. Nah, kalau kita belajar tentang yang namanya membunuh, ya kan? Makan daging boleh nggak? Boleh. Boleh loh, saya nggak melarang Anda harus vegetarian 100%. Tapi daging yang seperti Anda ya, daging yang seperti apa yang layak konsumsi? Ada syaratnya. Tidak langsung dibunuh. Yang kedua, tidak menyuruh untuk dibunuh. Anda tahu kan teorinya? Yang ketiga, tidak mendengar, tidak mempersepsikan. Iya kan? Ada kan syaratnya itu kan? Anda tahu kan? Nah, ketika Anda misalnya nih, Anda pada situasi yang seperti itu, jadi kira-kira dalam pelaksanaan sehari-hari, kalau Anda mau makan daging atau makan ikan yang segar, makan ikan segar, bagaimana caranya Anda makan ikan segar? Pelaksanaan sehari-hari seperti apa? Hah? Ya kalau ke pasar, ya jangan diniatkan untuk melihat ikan yang masih begini-begini. Mbak, aku beli yang itu. Kita kan sering begitu. Kalau nggak seger nggak enak. Siapa bilang kalau nggak seger nggak enak? Ya nggak tahu lagi ya. Kalau ada orang yang remiter masak mungkin bilangnya begitu ya. Tapi itu Anda harus disiplinkan kalau mau berlatih. Apalagi kalau Anda sudah upasaka loh. Yang nggak bisa itu apa Bapak Ibu? Yang paling nggak bisa Anda makan? Ayo, yang paling enak tuh kepiting. Karena kepiting itu biasanya pasti masih terikat dengan rapi. Kalau mau makan tinggal dicatok, tok, mati. Itu Anda meniatkan loh makan kepiting, berarti Anda tahu bahwa objek itu sedang hidup. Kemudian Anda memesannya, walaupun dari tangannya orang lain yang mengetok itu mati. Sesuai 100% hasilnya. Tapi enak tenang. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dicari selanya. Sekarang ada yang namanya kepiting frozen. Nah, tapi ada yang pinter. Mahasiswa saya bilang, lah sama aja toh Bu. Kita menyebabkan orang lain walaupun kelihatannya kita nggak membunuh secara langsung, tapi kan menyebabkan pembunuhan di mana-mana. Betul. Betul. Artinya apa? Jejak membunuhnya itu ada. Tapi ingat, ketika Anda ke pasar tadi, niat Anda beli ikan apa? Ikan fresh, seger, atau ikan yang sudah mati? Ikan sudah mati. Ikan frozen. Berarti niat Anda tidak pada posisinya membunuh kan? Sehingga ketika Anda mengkonsumsi itu tidak menjadi sesuatu yang lengkap secara hukum karma. Anda tidak tahu itu kapan dibunuhnya, tidak mengkondisikan dengan cara apa Anda membunuhnya, Anda tinggal beli. Jejak nafsu keinginan untuk mengkonsumsinya ada. Ngerti nggak maksudnya ya? Keinginan untuk mengkonsumsi sesuatu yang hidup itu, makan makanan yang masih bernyawa itu masih tetap ada. Konteks seperti ini cara berpikirnya juga sama pada perilaku berbohong, mencuri dan segala macam. Kalau seandainya ketika kita bilang tadi itu ini ya ada kecelakaan ya misalnya gitu, Anda tahu ketika saya ngomong secara langsung dia bisa ada apa-apa ini, terus apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ngomong langsung, iya ada kecelakaan, tepar, entek, mati. Apa yang Anda harus lakukan? Anda harus tahu tepat pada waktunya, memiliki alasannya jelas. Mungkin Anda saat itu kelihatannya berbohong, tapi di niatnya Anda adalah niatnya Anda change toh, jadi niat yang baik kan, bukan niat yang buruk. Anda mau menjelaskan itu pada situasi yang nanti pada waktunya Anda jelaskan. Saat ini aku menjelaskan dengan versiku yang berbeda. Jadi sebenarnya cara dan niatnya ini loh yang benar-benar Anda harus jaga. Jangan sampai bleset. Ya, tapi itu bedanya tipis ya, Bapak Ibu, hati-hati. Jangan Anda bilang gini, ya apa-apa kok, saya niatnya baik. Terus Anda sengaja bohong. Saya niatnya baik, Anda sengaja nih pura-pura nggak tahu lah pokoknya. Saya tahu sih itu hidup semua, tapi saya pura-pura nggak lihat gitu. Misalnya begitu. Tapi begini, kalau bohong, sekarang saya sebagai karyawan,
Iya kan? Karyawan, tapi kalau saya nggak bohong, gajian saya dipotong. Tapi kalau bohong kan ini, karena sesuatu, aku malam main HP kalah, waktunya sampai seperti ini. Terus dia ngomong, Pak, tolong bantuan saya Pak, bicara sama bos, supaya gajian saya nggak dikurangi. Pak, tolong bantu saya, mertua saya lagi datang Pak, pulang ke Jogja. Saya nanti tinggal kereta yang Surabaya Jogja. Nanti kira-kira jam 9. Kalau gitu kan saya pasti nggak dipotong gaji, tapi saya kan bohong. Nah, padahal mertua saya nggak datang, tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari ya nggak dipayu lah. Ini kan bohong, tapi bohong dari kebaikan untuk diri saya dan hasil saya sendiri. Maka bohong itu dapat digunakan, maka itu agama Buddha itu paling suka. Gimana jawaban situ? Bohong ya, tetaplah bohong. Yang berbeda itu adalah kedahsyatan berbuahnya, Bapak Ibu. Kedahsyatan berbuahnya. Kalau seandainya, sorry ya panitia, agak melebar sedikit dan ini pada tanya ya, jadi saya tetap teruskan. Kalau seandainya misalnya, saya jadi lupa. Jadi contohnya misalnya, saya bilang kedahsyatannya begini. Saya selalu mencontohkan gini. Saya punya minuman enak. Kamu nggak lagi haus, saya bagi kamu. Berdana nggak? Berdana nggak? Dana loh, perbuatan baik loh. Saya niat kok ngasih Jenny. Tapi kalau kita hitung secara kualitas dan kuantitas hasil dari berdana saya, itu akan berbeda kalau begini. Saya tahu persis dia lagi haus luar biasa, dan ini adalah satu-satunya mengobati rasa hausnya dia, sehingga menimbulkan happiness benar-benar sama dia ketika dia minum ini. Maka kedahsyatan dari kebajikan saya itu berlipat ganda, lebih besar. Beda ya, sama-sama dana loh. Begitu pula ketika Anda tahu ada orang di jalan terus mau dana ya, menakutkan itu kuat, nggak jebol. Berdana dengan cara seperti itu, berdana nggak? Mau tak kasih lo, dia juga lagi butuh lo. Orang lagi susah, lagi butuh. Tapi aku ngasihkannya dengan cara dilempar. Niat berdana loh, tetap ada niat, dan itu adalah tetap niat baik berdana. Haunya itu tidak perfect dengan cara yang kurang tepat. Sama kewihara toh, aku hari ini nggak bisa kewihara, tetap doa ya. Tetap ya, aku tak dana, aku hari ini nggak bisa kewihara, tak tetep no sama Cik Heni. Wah, Cik Heni itu baik, dititip no. Terus habis itu Mbak Cik Heni didana no. Sing dapat kamera baik luar biasa sama. Yang dapat karma baik luar biasa siapa? Cik Heni. Kenapa? Dia dengan niat yang tulus membantu dirimu mendeliver yang namanya uang tadi. Dia deliver loh. Kan tadi niatnya dia membantu dirimu untuk mendeliverkan uangnya. Deliver. Karma baiknya dia 100%. Karma baikmu karena kamu nggak merasakan dana tadi secara luar biasa dari hasil yang kamu lakukan, itu ya tetap dana bagus berbuah, tapi itu tidak kategori tidak perfect. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, makanya kenapa kehendak niat itu adalah bebas konteksnya. Mau bohong atau tidak depends on you, tergantung Anda semua. Pilihan di tangan Anda. Nggak apa-apa lah dikit, nggak apa-apa dikit. Besoknya nggak apa-apa dikit, tambah lagi. Nggak apa-apa dikit. Itu sama seperti kita ngasih gelas air itu sedikit tes lama-lama jadi bukit. Nggak kerasa. One day ada situasi yang
tepat, lengkap, sesuai dengan kondisi, berbuah. Lihat, banyak artis yang tiba-tiba kaya terus habis. Lihat kan peristiwanya, para wakil rakyat yang kelihatannya wah gitu di awal bam habis. Coba lihat, coba geser aja perilakunya sebelumnya bagaimana. Ngeri. Makanya kalau udah tahu ngeri, ojo, hati-hati, maksudnya hati-hati. Almarhum papa saya itu kan vegetarian, cek lama, sudah lama. Kebetulan saat dia sakit, dokter bilang, wah ini nggak bisa, ini harus dikasih makan daging. Oke, akhirnya dengan berat hati saya bohong. Papa saya tahu saya bohong. Dia bilang, ini tidak pernah dia bertanya, ini apa? Saya jawab tahu. Tapi papa saya tahu. Saya sendiri juga apa tahu ini, waduh, sama-sama tahu, sama-sama bohong, sama-sama ya sudahlah gitu. Itu gimana itu dah? Ada mahasiswa saya tanya begini sama saya, Bu, saya kemarin itu habis nonjok orang, Bu. Kira-kira dosa saya, gitu, dia pakai kata dosa, itu seberapa berat, Bu? Dan kira-kira saya bisa dilahirkan di alam neraka nggak, Bu? Saya bilang, aku ini bukan Tuhanmu ya. Aku yang mana ngerti seberapa berat dosamu dan seberapa besar niatmu. Kenapa? Saya tidak bisa jadi hakimnya kamu. Pada saat Cik Sisil memberikan daging yang dikatakan itu sebagai tahu, di saat itu pikiran yang terdalam di dalam dirinya Cik Sisil yang bisa tahu apa yang diniatkan Cik Sisil pada saat itu. Menolong, membuat beliau tambah sakit, atau malah kepingin dia sembuh, atau kepingin memotivasi, atau kepingin dia sudah biar lo tambah go out misalnya. Itu yang tahu Cik Sisil. Dan seberapa welas asih dan seberapa bencinya itu juga si pelaku. Ngerti ya maksud saya? Jadi saya nggak bisa mengukur tadi itu dia nonjok penuh dengan kebencian yang luar biasa atau tonjokannya tuh penuh dengan cinta kasih. Saya nggak tahu. Jadi saya juga nggak tahu kamu bakal lahir di neraka atau enggak. Saya juga nggak tahu. Karena apakah tonjokan itu melekat di dalam dirinya kamu dan kamu bawa sampai sepanjang hidupmu, masuk terus di dalam pikirannya kamu, kebenciannya kamu tuh kamu bawa terus sampai besok kamu lulus, kamu begitu terus, kamu bawa terus. Kan bisa jadi kan dia begitu, tapi juga bisa jadi enggak kan. Itu juga pengaruh. Pengaruh pada apa? Kelahiran yang akan datangnya kamu, penghidupannya kamu. Ya, itu yang membedakan diri setiap orang itu. Kenapa kuantitas dan kualitasnya beda-beda, penghidupannya beda-beda. Ono sing kaya sekali, kayanya cuman biasa-biasa saja, cantik sekali, cantiknya biasa-biasa. Ada yang welek nemen gitu kan. Ada. Cetana, dan di dalam cetana itu ada motivasinya. Jadi kalau cetananya baik gitu, omongan gitu bisa dimodifikasi gitu ya, kayak misalnya omongan bisa dimodifikasi. Kata modifikasi aja sudah mengandung persepsi yang hati-hati loh. Ngerti nggak maksudnya? Anda ngomong kata-kata bisa dimodifikasi, mengandung sesuatu nggak? Contoh ya Bapak Ibu, ini hujan, ini banyak daun-daun, ya kan? Begitu banyak daun-daun, saya mau lewat ke sana, saya jalan, sudah jalan sampai sana, sudah selesai, hujannya reda. Begitu Mas Yanto nyapu, jelek, di bawahnya daun-daun tuh wake semutnya mati. Saya melakukan karma buruk gak? Tidak. Kenapa? Tidak ada intensi atau niat di situ. Saya tidak mengetahui objek itu. Bedakan dengan begini. Hujan luar biasa. Saya mau ke sana.
Sebelumnya saya sudah punya pengetahuan itu di bawahnya ada semutnya, tapi saya tetap jalan, walaupun saya jalan-jalan begini, hop, ininya saya lompat-lompat sedikit, bleset sedikit, ada yang tak injak daunnya. Dan ketika Mas Yanto nyapu lagi, dan ternyata tepat di daun yang saya injak itu ada semut yang mati. Ada karmanya nggak saya? Ada, karena saya punya pengetahuan sebelumnya. Jadi Anda hari ini punya pengetahuan kan? Jadi harus hati-hati. Anda sudah punya pengetahuan dong? Betul nggak? Anda sudah punya pengetahuan dong? Jadi harus hati-hati. Jadi saya harus menjalankannya dengan hati-hati. Baik ucap, tidak, mikir pun harus hati-hati. Jadi kalau Anda ada waktu untuk belajar tentang buku karma, kita belajar bahwa karma itu tidak ada jejak. Makanya kalau ada rasa, wah, rasa pengetahuan seperti ini.